umum atau general atau yang bersifat yang sudah terkandung dalam diri bangsa Indonesia. Maka dipikirkanlah nilai-nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, nilai gotong royong, nilai persatuan, nilai keadilan, di mana nilai-nilai itu telah mengkristal dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Maka dalam proses perjalanan penyusunan Pancasila itu sendiri dibuatlah konsep yang namanya Pancasila. Dulu banyak konsep yang diajukan, yang disepakati, yang dapat mudah diingat, kemudian mengakomodir semua nilai-nilai ialah nilai Pancasila itu sendiri. Panca itu 5, sila itu sila. Jadi ada 5 sila dalam dasar negara itu. Jadi dalam proses pencetusan ide-ide Pancasila itu awalnya ketika Bapak Bangsa, Bapak almarhum Insinyur Soekarno di NTT itu mulai merenungkan apa sih yang bisa menjadi dasar, apa sih yang bisa menjadi pengikat, apa sih yang menjadi fondamen yang kuat berdiri sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang mengakui, yang dapat diakui dan mengakui keberagaman, mengakui bahwa mereka itu adalah bangsa yang kaya, yang beragam dalam satu ikatan yang namanya Pancasila itu. Baik, nah ini kita kilas balik soal sejarah di 1 Juni ya 1945 ya Pak Idris ya. Nah, kita bergeser sedikit ke pemuda nih ya. Jadi jangan sampai kalau postingan di sosial media kan ramai ya Pak ya, selamat memperingati hari lahir Pancasila, apalagi zaman sekarang tuh pemuda tuh nggak lepas dari namanya gadget gitu kan ya, sosial media, upload sana, upload sini gitu kan, benar nggak? Nah, kalau dulu nih sebagai program dari pemuda memaknai hari Pancasila yang ya mungkin kalau berbicara soal sejarah kan ya kita pada saat itu juga belum lahir gitu kan ya, taunya paling dari open book dan juga mungkin ya apa yang sudah kita pelajari di kampus, di sekolah gitu kan ya. Memaknai hari lahir Pancasila sendiri itu kalau menurut kacamata seorang pemuda itu seperti apa? Jadi kalau dari secara pribadi saya menanggapi hari Pancasila itu bukan hanya ketika hanya hari Pancasilanya saja, tetapi hal itu juga harus kita lakukan pada keseharian. Kebetulan saya merupakan pengelola sosial media untuk kebudayaan di Sumatera Selatan. Kemarin kita baru selesai kunjungan ke rumah singgah Soekarno yang di dekat Jembatan Terbaru. Nah, itu bagian dari saya mempublikasikan bagaimana sejarah kehidupan berbangsa di Indonesia. Nah, tentu saja dalam memaknai hari Pancasila, saya tadi bilang bukan hanya hari ini saja. Seperti misalnya kita nilai-nilai keluhuran untuk negara Indonesia itu sudah begitu berkurang di anak-anak muda, terutama karena derasnya aliran budaya luar. Nah, kita tahan sebentar. Rabu mengatakan, ini menarik ya Pak Indonesia. Rabu mengatakan bahwa nilai-nilai luhur itu sudah berkurang gitu kan ya di kalangan pemuda ya. Dari mana Rabu tahu berkurangnya? Sedangkan zaman mudanya Rabu itu saat ini gitu ya Pak ya. Untuk dibandingkan ke zaman-zaman muda di zaman-zaman sebelum kita pas masih muda gitu. Seperti misalnya cara berkomunikasi itu udah, kalau dulu kan kita lebih suka komunikasinya langsung ya, tetapi sekarang karena ada sosial media, jadi kebanyakan misalnya menggunakan istilah-istilah dari bahasa luar yang kemudian pada sebagian orang itu tidak mengerti, misalnya menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Nah, itu kan sedikit demi sedikit mengurangi kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Misalnya ketika saya bergaul dengan di tempat-tempat misalnya kafe. Nah, kebanyakan pakai bahasa nongkrong gitu ya. Pakai bahasa nongkrong. Kadang bahasa Palembang sendiri juga ke Jakarta-Jakartaan sekarang ini misalnya gitu. Nah, itu kan bentuk dari apa ya? Bentuk dari penerimaan kita terhadap budaya luar yang itu secara tidak sadar mengurangi pengetahuan kita terhadap apa yang asli dari kita. Misalnya bahasa Palembang sudah mulai dicampur-campurkan dengan bahasa Palembang murni, itu jarang dipraktikkan oleh anak muda sekarang. Nah, itu salah satu indikatornya, Mbak. Oke,
itu dalam penerapan sehari-hari gitu ya. Iya. Kalau Pak Idris sendiri melihat fenomena seperti ini nih Pak, ini sah-sah saja apa gimana sih Pak? Karena biasanya kan memang anak muda itu kan selalu mengikuti perkembangan gitu ya. Jadi mau tidak mau apa yang mereka serap tuh diaplikasikan ketika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita soroti soal bahasa tadi yang sudah dibahas sama Ramu tadi. Ini kalau Pak Idris sendiri melihatnya seperti apa nih? Ada sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab itu asal katanya adab yang dikembangkan menjadi peradaban. Jadi peradaban adalah satu tingkatan yang tinggi di mana manusia sudah mengembangkan literasi, kemudian baca tulis, mengembangkan nilai-nilai yang lebih mulia atau tinggi lagi dari sebuah kebudayaan. Jadi pesan penting dari Pancasila bahwa ada poin sila kedua dari Pancasila yaitu poin peradaban, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan kebudayaan, memiliki peradaban yang tinggi sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian ketika bangsa lain belum mengembangkan literasi di Asia Tenggara, bangsa pertama di Asia Tenggara yang mengembangkan literasi adalah bangsa Indonesia. Sriwijaya itu telah menuliskan prasasti pada abad ke-7, kemudian Kutai mengembangkan literasi itu pada abad ke-5. Jadi kemampuan berbahasa, kemampuan mengembangkan literasi, kemampuan untuk menuliskan pesan itu telah dikenal bangsa Indonesia ribuan tahun yang lalu. Nah, keunikan bangsa Indonesia ketika tumbuh dari puak-puak atau kampung-kampung, kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan, berkembang menjadi kedatuan-kedatuan. Mereka tumbuh dengan mengusung budaya lokal. Budaya lokal itu memiliki atau berperan sebagai kekuatan yang membangun atau kekuatan yang menjadi penyokong lahirnya sebuah bangsa. Jadi kalau kita kembali kepada dinamika bangsa Indonesia sampai sekarang yang tumbuh, berkembang, mencapai umur lebih dari 76 tahun sampai sekarang, bangsa Indonesia itu memiliki kekuatan berbahasa. Seperti kita bahas bahasa sekarang, memiliki kekuatan bahasa, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu sendiri pertama kali dituliskan dalam sebuah transkrip itu pada masa Sriwijaya pada tahun abad ke-7. Jadi bahasa Melayu itu sudah umum digunakan setidaknya 1300 tahun yang lalu. Jadi Sriwijaya sebagai sebuah kedatuan yang besar itu sangat mengagungkan bahasa yang menjadi komponen kekuatan untuk membangun sebuah bangsa, yang menjadi ciri khas, yang menjadi tanda sebuah kerajaan yang besar, memiliki identitas. Jadi generasi muda sekarang setidaknya mulai menyadari bahwa mari kita majukan bahasa Melayu sebagai identitas bangsa kita. Memang agak beda bahasa Melayu Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu Indonesia saya kira lebih kaya dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia. Nah, ini identitas kita yang wajib kita kedepankan. Walaupun kita masuk dalam globalisasi dunia di mana kita tidak bisa terlepas dari penggunaan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, kemudian bahasa Spanyol. Tapi Indonesia setidaknya telah mengalami berbagai macam era globalisasi. Ketika globalisasi pertama, globalisasi sinik atau Asia, bangsa Indonesia pada waktu itu mampu melewatinya, mampu menyerap budaya yang belum ada dalam kultur Indonesia atau Melayu pada waktu itu, yang baik diambil, yang tidak baik tidak diambil. Nah, ketika masuk globalisasi kedua, globalisasi Indik atau globalisasi India, Melayu Sriwijaya itu mengedepankan identitas kemelayuannya dalam berliterasi dengan memakai bahasa Melayu untuk tulisan, walaupun belum mengenal huruf, tapi mereka mengadopsi huruf India tapi berbahasa Melayu. Itu kekuatan kita. Nah, jadi Pancasila itu poin-poin Pancasila itu merupakan kristalisasi dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah dijalankan sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi Pancasila sebagai filter budaya,
Pancasila sebagai filter budaya asing yang masuk ke Indonesia sejak zaman dulu sudah dikenal, walaupun belum namanya Pancasila, tapi ide-idenya sudah dikembangkan sejak dahulu kala. Oke. Nah, Rambo, dari pemuda sendiri nih, bagaimana caranya supaya ini kan pemuda ini kan juga sebagai tuntutan ya gitu ya, maksudnya tuh dari generasi yang lalu ke generasi sekarang gitu kan banyak sekali tuntutan di badan pemuda-pemuda ini ya. Nah, bagaimana caranya agar para pemuda ini bisa melindungi ya, maksudnya bisa menjaga supaya benar-benar bisa memaknai bahwa Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, tidak cuma peringatan 1 tahun sekali tadi gitu ya. Karena kan ini dampak dari luar itu kan besar sekali ya, maksudnya kalau misalnya kita tidak pintar-pintar untuk memfilter gitu kan ya, kalau satu kalimat saja ini bisa terserap dari yang kalangan umur yang paling muda aja udah bisa langsung memakai kalimat tersebut gitu kan ya. Ya, silakan. Oke. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk kemudian mempertahankan dan juga menjadikan Pancasila sebagai filter, terutama adalah banyak membaca informasi mengenai sejarah dari bangsa kita, terutama saya lebih suka menyebut ini sebagai cerita di antara keluarga. Jadi keluarga saya sebetulnya sering menceritakan tentang kehidupan mereka zaman dulu. Jadi berbagi sharing tentang bagaimana kehidupan di zaman mereka ketika mereka masih muda dengan ketika zaman saya di saat sekarang. Nah, mungkin di situ ada beberapa perbedaan dari mereka. Misalnya ada cara dari kalau bahasa sini cara ngapel gitu. Cara ngapel itu berbeda dengan cara ngapel yang sekarang gitu. Kita kan sekarang sudah pakai WhatsApp, tinggal dihubungi udah ngapel gitu. Nah, yang seperti itu mungkin kelihatannya simple, tapi ada nilai, misalnya nilai yang kita anut sebelumnya itu harus kita ketahui dulu untuk mengetahui bagaimana budaya lokal kita. Jadi banyak-banyak bercerita dengan keluarga-keluarga terdahulu. Nah, kemudian tentu saja ketika kita mencoba untuk memaknai Pancasila, kita juga harus rajin-rajin meliterasi diri mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di negara Indonesia. Tidak serta-merta kita sehari-harinya hanya misalnya scroll sosial media, kemudian melihat postingan-postingan pamer di Instagram. Nah, kita perlu juga melakukan follow kepada akun-akun yang memang memberikan edukasi, apalagi yang edukasinya berkaitan dengan negara Republik Indonesia. Tapi kalau berbicara soal informasi gitu ya, informasi yang semakin banyak harus semakin kita cari-cari, maksudnya itu kan semakin banyak informasi dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa informasi tersebut kan kadang-kadang banyak informasi yang tersebar itu informasi hoax yang tidak benar gitu ya Pak. Nah, bagaimana caranya Rambo dan teman-teman supaya bisa memfilter juga informasi tersebut ya, informasi yang tidak benar itu supaya tidak tertangkap oleh kita gitu. Pertama mungkin konfirmasi dulu sumbernya. Jadi sumbernya itu memang benar-benar dari orang yang terpercaya, misalnya dari media-media yang sudah terverifikasi. Misalnya kalau di Instagram itu yang udah centang biru gitu. Nah, itu bisa kita percayai ketika misalnya ada berita seputar kehidupan sehari itu, tapi kayaknya tidak valid. Tapi dikonfirmasi dulu ke sumber yang memang lebih terpercaya. Kemudian sharing, tentu saja jangan lupakan untuk sharing, karena sudut pandang kita berbeda dengan sudut pandang orang lain. Nah, dengan sharing kita bisa mencari kebenaran suatu berita. Seperti itu. Nah, Pak Idris, ini kan Rambo udah bilang nih ya, udah menjabarkan, dan katakanlah mungkin ini Rambo yang sosok sampai sekarang itu mengatakan bahwa pemuda masih bisa memaknai Pancasila ya di dalam jiwanya. Tapi kalau menurut Pak Idris sendiri nih ya, itu kan dari versinya Rambo nih Pak ya. Nah, kalau dari versinya Pak Idris, kalau melihat pemuda sekarang seperti apa sih Pak untuk menanamkan nilai-nilai Pancasilanya yang ada di dalam jiwa mereka?
kita tidak bilang ya Pak ya semua pemuda nggak abai sama Pancasila, nggak bilang seperti itu, enggak ya, karena ada beberapa oknum saja lah ya. Okay. Bisa saya agak melenceng sedikit kebijakan pemerintah bisa ya. Ada satu kebijakan pemerintah yang menurut saya agak agak prihatin ya. Seperti mengurangi jumlah jam pelajaran mata pelajaran sejarah ya. Kemudian di beberapa tingkatan sekolah mata pelajaran sejarah itu dijadikan peminatan, atau kalau di SMK itu kalau tidak salah dihapuskan ya. Jadi kalau saya sebagai praktisi dan pengamat budaya dan sejarah, saya merasa sedih. Sedihnya apa? Sebenarnya pembelajaran sejarah itu adalah semacam alat ya untuk menanamkan kesadaran berbangsa. Karena melalui pembelajaran sejarah, generasi muda itu akan paham, akan mengetahui, akan menyadari perjalanan sejarah bangsanya, kebesaran bangsanya. Jadi kalau tidak dikenalkan pembelajaran sejarah, sedihnya gini, generasi muda, kita nggak melihat generasi Rambu sekarang ya, tapi generasi yang ada di bawahnya nanti ya, mereka tidak akan menyadari betapa besarnya bangsa Indonesia itu. Karena pembelajaran sejarah tidak hanya menanamkan pembelajaran karakter. Kalau sekarang kan selalu dikomeni, kan bisa pembelajaran karakter bisa dengan seni budaya. Tidak itu, kita itu hanya melalui pembelajaran sejarah kita akan menanamkan pada generasi muda bahwa kita akan bangga sebagai bangsa. Ya. Kita akan bangga sebagai bangsa yang memiliki perjalanan sejarah sejak ribuan tahun yang lalu. Seperti orang Amerika bangga sebagai orang Amerika, mereka selalu bilang I am American. Ya. Kita mungkin banyak generasi muda malu, saya orang Indonesia. Itu. Karena apa? Karena mereka akan hilang ingatan kolektif tentang sejarah bangsanya. Jadi Pancasila merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang BPUPKI pada sidang pada tanggal 1 Juni penutupan sidang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Walaupun pada masa Orde Lama ada banyak pemberontakan, banyak upaya untuk mengganti Pancasila, banyak upaya mengganti undang-undang. Namun sampai tahun 65 Pancasila berusaha digoyangkan dengan menggantikan ideologi komunis. Tapi Pancasila itu merupakan nilai integral dalam diri bangsa Indonesia. Yang walaupun banyak generasi muda kalau ditanya hafal tidak Pancasila, banyak tidak tahu apa Pancasila itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin banyak yang tidak paham. Sampai nilai sila kelima mungkin tidak paham. Kalau coba sebutkan Pancasila, kita ke pompa bensin, kita tanya, hafal Pancasila tidak? Pasti banyak yang tidak hafal generasi muda. Padahal nilai-nilai itu terintegral, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai persatuan Indonesia itu ada dalam diri bangsa Indonesia. Cuma dalam konteks sebagai dasar negara, sebagai fondamen berbangsa, itu banyak tidak diingat secara kolektif. Walaupun dilakukan, tapi tidak diingat secara kolektif. Ini yang ditakutkan. Mungkin generasi yang berumur 20 tahunan masih ingat dan paham. Kita tidak tahu generasi di bawah yang tidak pernah lagi membacakan Pancasila pada apel hari Senin. Berarti secara tidak langsung penghapusan program mata pelajaran sejarah itu ya Pak ya, nanti ke depannya itu akan membuat apa yang tadi Bapak sampaikan itu bahwa setiap pemuda-pemuda itu tidak ingat akan sejarah-sejarah di zaman kemerdekaan. Semacam penghapusan ingatan kolektif. Gitu kan ya. Nah, misalnya nih Pak ya, namanya juga keputusan pemerintah gitu kan ya, tidak dengan cepat untuk dirubah gitu kan ya Pak ya. Kalau memang ini menjadi sesuatu hal yang permanen sifatnya gitu kan, jadi apa yang harus kita lakukan supaya nanti dengan sadar bahwa nanti ini akan terhapus loh secara kolektif gitu ya. Apa yang harus kita lakukan supaya ini tidak terjadi pada individu masing-masing gitu Pak?
Jadi masing-masing komponen daripada masyarakat, mulai dari individu, ya, kemudian kelompok, organisasi, kemudian masyarakat, misalnya mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota, mari berupaya untuk memberikan masukan yang positif bagi pemerintah, misalnya seperti anggota dewan, kemudian pejabat di pusat maupun di daerah, untuk kemudian generasi mudanya juga yang aktif di IG, kemudian aktif di medsos lainnya, untuk memberikan support upaya untuk pelestarian nilai Pancasila ini, kemudian sejarah bangsa Indonesia. Karena sejarah bangsa Indonesia bukan cuma rumah, bukan cuma monumen, bukan cuma situs, tapi ada nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai ingatan kolektif yang perlu diajarkan, diingatkan kepada generasi muda, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan harapan keterlibatan banyak komponen masyarakat ini, maka kita akan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, seperti untuk mengedepankan pembelajaran kesadaran berbangsa, bernegara, kemudian mengingatkan ingatan kolektif perlunya mempelajari kebesaran masa lalu, untuk menanamkan bahwa kami adalah bangsa yang besar, kami bukan bangsa yang kecil. Seperti saya tadi di rumah, saya berdiskusi di rumah bahwa dulu bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar di dunia maritim, memiliki kemampuan untuk membuat kapal dalam tonase yang ratusan ton. Tapi ketika masa kolonial itu dibatasi dengan maksimal membuat kapal yang tonasenya cuma 5-15 ton. Ini bentuk pengerdilan, dan ini tidak diajarkan, tidak diingatkan bahwa dulu kita adalah bangsa yang besar, yang mampu mengarungi dunia, lautan samudera di dunia ini, sampai ke Mesir, sampai ke Madagaskar, sampai ke Hawaii, kemudian sampai ke Tiongkok. Kalau bukan bangsa yang besar memiliki teknologi yang tinggi, kita tidak akan mampu seperti itu. Nah, ini untuk mengingatkan bahwa kita pernah merajai dunia, bisa merajai samudera yang ada di dunia ini, melakukan perdagangan internasional. Ini yang perlu diingatkan dalam ingatan kolektif kita. Dan ini melalui Pancasila, hari lahirnya Pancasila ini, kita berupaya untuk menyadarkan generasi muda yang mendengar RRI, kemudian siapapun yang mendengar RRI, baik dari anak-anak sampai orang tua, bahwa pentingnya merawat negara ini, merawat Pancasila ini sebagai dasar negara yang menyatukan seluruh Indonesia dalam satu ikatan yang kuat, yang memiliki dasar bernegara yang kuat, yaitu Pancasila. Oke. Baik, pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, WhatsApp di 082179279090. Pak Idris dan juga Rako, kita break sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog khusus dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila dengan topik Pancasila, identitas nyata bangsa Indonesia. Masih bersama narasumber kita, Dr. M. Idris MPD, sejarawan yang sudah hadir di studio Plus 1 Palembang, pendengar ya, dan juga dari kaum muda adalah Rambu Saputra. Minum dulu Pak, dulu Pak Idris. Mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationality. Third, humanity. Fourth,
bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Riau, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Mulai lagi Pak El, Kambo. Anda masih bersama RRI Pro 1 Kalaman Kanal Inspirasi, masih di dialog khusus dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Pendengar, Pancasila merupakan identitas nyata bangsa Indonesia. Masih bersama narasumber kita dari sejarawan adalah Dr. M. Idris MPD, dan dari pemuda itu ada Rambo Saputra. Nah, Pak Idris, tadi kita sudah kilas balik ya, sudah mendapatkan edukasi juga ya terkait bagaimana kedepannya supaya nanti tidak terjadi tidak terjadi kolektif untuk melupakan gitu ya Pak ya, melupakan secara kolektif gitu kan ya. Sejarah kita yang sudah dibangun ya, yang sudah dicapai mulai dari zaman lalu gitu kan ya. Nah, berbicara soal Hari Lahir Pancasila dan juga Pancasila ini merupakan identitas nyata bangsa Indonesia. Ini dari tahun ke tahun seperti itu ya Pak ya. Yeah. Di beberapa media yang kita tonton, yang kita dengar, bahkan yang kita baca ya, ada beberapa kata-kata mungkin kasus-kasus gitu kan, yang kadang-kadang tanpa terasa, tanpa sadar, ketika kita sudah membaca peristiwa tersebut, menonton peristiwa tersebut, ini kayaknya kok kita nggak sadar kalau kita ini ada Pancasila loh, kok ini bisa terjadi. Nah gitu nih Pak. Kalau Pak Idris sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Apa ini jangan-jangan menurut kacamata Tata saja, atau jangan-jangan kita punya pandangan yang sama nih Pak? Ya, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu merupakan dasar daripada ideologi bagaimana seorang manusia hidup di dunia ini bertingkah laku, bagaimana mengatur hubungannya dengan manusia, bagaimana mengatur hubungannya dengan alam, dan bagaimana mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Nah, kita banyak tidak sadar dengan hal ini, bahwa dalam berkehidupan kita melalaikan poin-poin tersebut. Kita mengedepankan ego, kita mengedepankan kepentingan pribadi, mengedepankan kepentingan golongan. Padahal kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada kelompok lain, ada orang lain, ada bangsa lain yang masing-masing memiliki hak yang sama. Maka ketika agama itu mampu dijalankan dengan baik, insya Allah sebenarnya kehidupan ini akan aman-aman saja, baik dengan lingkungan, dengan manusia sesama manusia, dengan kelompok ataupun dengan Tuhannya, akan aman-aman saja. Nah, banyak kalau kita nonton di siaran televisi atau membaca news di surat kabar, atau kita melihat postingan di sosial media, bagaimana perubahan perilaku, kemudian perubahan dinamika, pokoknya dinamika manusia, dinamika kelompok, atau dinamika bernegara itu terjadi. Sebenarnya kalau kita memahami konsep Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, kita akan dapat mengerem loh hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Misalnya kita akan melakukan tindakan yang amoral, kita punya Tuhan nih yang membatasi bagian-bagian yang tidak sesuai dengan berketuhanan kita. Misalnya kita mau korupsi, di atas sana ada Tuhan kita, ada hak orang lain yang akan kita makan. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila yang telah membicarakan tersebut, yang telah terkandung dalam Pancasila tersebut. Apabila kita sadar, kita memahami, dan kita mampu mengaplikasikan nilai tersebut, insya Allah semuanya tidak akan terjadi. Kita memahami teksnya melalui bacaan Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa hafal, tapi tidak diinternalisasikan dalam diri kita dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka ya
hafalan itu hanya sekedar hafalan. Oke, kita tahan sebentar nih Pak Idris Ya. dan juga Rambut. Sudah ada pendengar yang bergabung, ada Pak Perlindungan. Selamat pagi Pak Perlindungan. Selamat pagi Bu, salam Pancasila. Salam Pancasila, Bapak. Salam hormat saya Pak, saya dari Tapanuli Selatan yang waktu itu dibilang Yong Tapanuli ya. Ya, Jadi kalau saya melihat Pancasila ini, seharusnya jangan dilupakan sejarah dan Undang-Undang Dasar 45. Karena Ya. apa? Karena saya lihat kompasnya aja pun diacak-acak gimana kita melawan gelombang samudera cinta. Iya. Sementara kita kompas kita nggak punya. Jadi seperti di sini Pak, di kampung halaman saya ini, bayangkan Pak, jadi pemalas semua Pak, ada konsumsi satu-satu, ada superwin, main handphone terus, togel. Jadi kelihatannya saya mau berpuisi sedikit Pak ya, mengenai Pancasila ini. Sesungguhnya saat ini sangat parah penguasa neraka pengusaha, pejabat neraka pejabat, aparat yang keparat selama ini rakyat diminang bukan dengan angin sepoi-sepoi sambil menghilangkan rasa haus tidak ada semata dan sambil menanti datangnya angin topan badai sengsara. Ternyata mereka lebih kejam daripada Belanda penjajah dahulu kala. Kenapa? Karena seperti ini diokok semua Pak. Lama-lama Indonesia punya OE Pak. You boleh saja profesor, doktor, tapi you harus mau jadi kuli-kuli OE. Jadi you boleh saja kolonel atau jenderal, tapi you harus mau jadi adik-adik OE. Mana jenderal pemikir? Itu aja. Terima kasih Pak. Salam Pancasila, hukuman koruptor. Salam Ya, terima Pancasila, kasih Pak Bapak. Perlindungan sudah bergabung bersama kami ya. Ya. Oke, silakan nih Pak. Ya. Yang mau ditanggapi. Memang terima kasih Bapak atas informasinya, masukannya, kemudian sharingnya ya Bapak ya. Kalau kita ke lapangan ya Pak ya, kalau ke daerah, saya agak miris juga Bapak. Dalam beberapa kasus di beberapa daerah Bapak, perdagangan sabu ya itu sangat marak. Kemudian konsumsinya bukan hanya generasi muda, mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu rumah tangga mengkonsumsi sabu. Dan juga dalam berita di televisi kita bisa lihat bagaimana kaum perempuan itu terlibat dalam perdagangan sabu. Itu hanya satu titik dari perubahan perilaku masyarakat kita di tengah modernisasi yang kita hadapi sekarang. Jadi memang Bapak, dalam tradisi Melayu ya Bapak ya, dalam beberapa naskah yang saya baca, naskah abad ke-19 tahun 1800-an, kemudian naskah tahun 1700-an yang dibuat oleh penulis-penulis pengarang-pengarang Melayu pada masa lalu mengajarkan bahwa pembelajaran moral, karena itu kehidupan moral dalam keluarga, kehidupan moral dalam masyarakat dan bernegara. Pengajaran moral itu bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Jadi apabila trilogi ini mampu bersinergi dalam membangun karakter, dalam membangun moral masyarakat Indonesia, dengan yang tadi seperti statement-statement atau keterangan-keterangan yang Bapak berikan, tidak akan terjadi Pak. Karena pemerintah bertanggung jawab, kemudian pejabat bertanggung jawab untuk membangun moral bangsa. Jadi bukan hanya tanggung jawab Bapak Ibu di rumah yang mengurusi anak, begitu keluar rumah ada tanggung jawab masyarakat. Dalam skup yang lebih besar ada tanggung jawab negara atau pejabat atau pemerintah untuk membangun karakter. Jadi insya Allah kalau ketiga-tiganya ini sadar, bukan hanya rumah dan masjid atau rumah gereja yang bertanggung jawab atau wihara atau pura yang bertanggung jawab, tapi semuanya akan bersinergi membangun karakter. Insya Allah bangsa ini akan lebih baik dengan mengajarkan kesadaran bahwa ini loh bangsa kita yang asli, ya, yang tidak tergerus pada liberalisme, tidak tergerus pada yang sekarang ide-ide untuk dalam satu konsep itu maaf saya lupa nanti saya akan saya sampaikan. Pak, kita tahan dulu di Pak Idris ya, dan juga Rambo sudah ada pendengar yang bergabung, ada Pak Hasandri. Selamat pagi Pak Hasandri. Pagi. Iya Pak Hasandri, selamat Pak. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Masih ada sesi diskusi seperti ini. Iya. Kalau saya sebagai warga melihat sebenarnya ini adalah tahun-tahun keprihatinan bagi kita. Karena apa? Termasuk saya sendiri sampai keren nggak kalau hari ini sebenarnya hari lahir Pancasila bagi anak-anak kita. Iya Bapak. Jadi mau
Kenapa saya katakan jauh dari bagian begitu? Karena memang bagaimana dilaksanakan dan nilai-nilai juang Pancasila itu sudah hampir punah dari kita, apalagi generasi kita yang ada. Tidak ada lagi nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai kesatuan yang selama dulu waktu zaman dahulu kita masih di JKT dulu sudah ditanamkan JKT melalui mata pelajaran Pancasila, bahkan di universitas kalau zaman saya dulu masih ada mata kuliah Pancasila. Nah ini bagi saya adalah satu kemunduran yang sangat memprihatinkan, karena pemerintah sendiri kayaknya sudah yang sangat prihatin lama-lama momen-momen seperti ini, ya hari-hari besar seperti ini akan hilang dari kalender nasional. Kenapa? Karena kita sendiri sudah tidak mencintai, tidak mengamalkan, mempelajari, dan tidak mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila itu. Jadi terima kasih kepada RRI, sebenarnya ini kan membangun kembali ingatan kita tentang bagaimana ketika hidup bermasyarakat dengan menanamkan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai Pancasila. Tidak ada gejolak cuma itu. Ini kan bagaimana bahasa kita mau mendirikan tempat ibadah, siapa saja boleh. Kalau itu kan diatur dengan nilai-nilai kesatuan dan nilai-nilai kegotong royongan. Iya. Seperti itulah. Ya, terima kasih Pak Hasantri sudah bergabung bersama kami. Silakan nih Pak. Saya mau menanggapi sedikit. Boleh nih Rano. Jadi memang ada beberapa perbedaan ya generasi dulu dengan generasi yang sekarang. Dan hal ini menurut saya jadi tantangan juga bagi orang-orang di generasi saya dan juga di generasi di bawahnya. Jadi ketika misalnya tadi banyak dibilang melupakan sejarah, memang generasi sekarang itu cara menyerap informasinya berbeda dari generasi dulu. Misalkan ketika kita belajar di kelas itu terlalu membosankan karena apa yang dihadapi oleh generasi-generasi sekarang itu terlalu banyak distraksi. Jadi misalnya belajar di kelas membosankan. Satu itu. Balik ke WFH lebih membosankan lagi. Nah, itu. Makin nggak masuk jadi informasinya gitu. Jadi memang tantangan sebagai generasi yang memang sudah lahir di zaman digital itu tantangannya makin besar. Misalnya ketika lagi belajar ada notif di handphone, langsung terdistraksi lagi. Nah mungkin ada beberapa hal-hal yang bisa diantisipasi, seperti misalnya memilih public figure, karena kan tokoh public figure sekarang itu berpengaruh bagi teman-teman. Misalnya ada sampai yang bilang fans garis keras, misalnya mengamalkan semua yang diamalkan oleh idolanya. Nah di zaman sekarang ini perlu kita cari tahu dan juga cari public figure yang kira-kira mengarahkan kepada hal produktif, hal positif. Misalnya memberikan pengajaran yang baik. Misalnya kita bisa contoh Jerome Pauline misalnya, belajarnya luar biasa bagus, dapat beasiswa. Nah, mungkin itu bisa dijadikan sebagai contoh public figure agar kemudian nilai-nilai positif yang dia berikan melalui sosial medianya bisa kita serap gitu. Nah itu mungkin yang jadi tantangan sendiri bagi generasi-generasi di sekarang. Oke, jadi maksudnya Rambon ya Pak ya, agar para tetua juga memahami gitu ya Pak. Jadi terus mendapatkan bimbingan dan jangan sampai nanti ya biasalah tua sama muda itu kan sering kelas-kelas gitu ya. Jadi yang tua harus memahami yang muda juga gitu kan ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah, ada yang ingin ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh pendengar kita tadi Pak? Oke, tanggapan saya gini. Dua penelpon kita tadi itu merupakan representasi masyarakat. Betapa kepedulian masyarakat terhadap Pancasila, terhadap negara ini itu masih sangat tinggi. Kemudian ada poin-poin bahwa mereka itu mengidamkan suatu kondisi yang seperti masa lalu, walaupun tidak harus seperti masa lalu, setidaknya kenyamanan masa lalu, kemudian kondisi di mana masyarakat masih tertib, kemudian kriminalitas masih terkendali, kemudian budaya luar tidak masuk bebas ke Indonesia seperti sekarang ini.
begitu bebasnya. Kalau misalnya kita ke beberapa daerah ya, sampai ke dusun-dusun, bukan desa lagi, dusun, karena dusun itu kesatuan pemerintahan terkecil setelah desa. Sampai ke dusun-dusun, kampung-kampung itu sabu-sabu itu masuk. Itu kan budaya luar, bukan budaya kita. Iya. Nah, jadi kekecewaan masyarakat kita, peran pemerintah itu di mana untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Walaupun peran pemerintah itu banyak, tapi mengingat luasnya wilayah, keterbatasan SDM, keterbatasan teknologi, kemudian keterbatasan transportasi, sehingga permasalahan itu masih tetap mencuat. Itu. Jadi itu bentuk-bentuk kepedulian masyarakat terhadap negaranya. Jadi kalau misalnya kita tidak benar-benar mengamalkan ya Pancasila sebagai ideologi, ya itu tadi dari tahun ke tahun akan terus ada. Gitu Terus ya, ada. Oke. Nah, sudah ada yang bergabung kembali, ada Bu Aisyah. Selamat pagi Bu Aisyah. Selamat pagi Mbak Nana. Ya, silakan Bu Aisyah. Iya, ini kalau membahas hari lahir Pancasila ini tertarik sekali saya sebenarnya, karena kalau kita lihat sekarang kan eranya teknologi. Jadi ini adalah era digital, eranya gadget banget kalau saya bilang kan. Terutama untuk generasi muda ini banyak yang sekarang karena bermain gadget sudah bergaul, kurang bersabar tetangga dan teman dan lain-lain, kurang toleransi juga. Dan ini terlihat berbeda jauh dari zaman orang tua kita terdahulu gitu yang masih memprioritaskan etika, kesopanan, tata krama dan sebagainya. Saya bertanya ke Rambo nih, mungkin ini Rambo kan generasi muda nih ya. Ya. Nah, gitu. Jadi Rambo nih, kira-kira kalau dari kacamatanya Rambo ada kaitan nggak sih kecanggihan teknologi dengan menuju tingkat toleransi, kemudian juga sosialisasi antar masyarakat, gitu. Nah, kalau Pak Idris saya mungkin bisa tanya ini sebenarnya dari mana sih Pak Idris, kalau menurut Pak Idris ini akar muara yang harus kita benahi terlebih dahulu, karena itu kan kemudiannya kehidupan moral, kemudian juga nilai-nilai Pancasila yang saya rasa sudah memprihatinkan kan, apalagi di kalangan generasi penerus bangsa nih. Kalau iseng kita tanyakan, jangan-jangan masih juga yang nggak hafal Pancasila dan lain-lain. Iya. Jadi akarnya mulai dari mana yang harus dibenahi kira-kira Pak Idris. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah. Ya, terima kasih Bu Aisyah sudah bergabung bersama kami ya. Silakan Rambo, langsung ditanggapi Oke. saja. Hubungannya ada. Jadi memang kalau kita merasakan gimana nikmatnya men-scroll HP terus main Iya. games, itu pasti lupa waktu. Dan saking lupa waktunya kita merasa bahwa dengan adanya HP kita nggak perlu lagi nih mencari sumber hiburan lain, karena udah ada HP yang menyediakan semuanya. Iya. Tinggal scroll dikit, tinggal ketik-ketik ada. Nah, itu pengaruhnya besar, karena untuk di anak-anak muda saja setiap satu orang itu pasti punya satu HP. Iya. Pasti punya satu HP, dan semua macam hiburan bisa ditemukan di situ. Dan itu juga yang mungkin menyebabkan kita lebih sulit untuk bersosialisasi, karena kita merasa nggak perlu sebagai anak muda untuk keluar rumah kemudian nyari bertemu sama orang lain, karena ya kita udah cukup dengan hanya satu gadget gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman sebagai orang tua dan juga sebagai orang yang akan memiliki anak, ada beberapa hal yang mungkin bisa diberikan treatment ya kepada anak-anaknya, misal memberikan batasan. Karena kalau saya baca artikelnya, anak dari Bill Gates saja itu tidak diberikan artikel sampai dia tidak diberikan handphone sampai dia berusia 18 tahun. Nah, itu kan ada nilai yang harus dipelajari dari seorang Bill Gates yang bahkan memiliki kekayaan yang hampir setara dengan APBN Indonesia mungkin ya. Nah, mungkin bisa diterapkan di anak-anak di Indonesia. Kalau adik saya sendiri yang berusia 10 tahun, itu udah ganti 2 HP. Nah, itu kan kadang juga orang tua melampiaskan kesulitannya mendidik anak. Misal anaknya terlalu bandel, terlalu nakal, sudah kasih handphone biar tenang gitu. Ya. Nah, mungkin itu juga yang salah satu penyebabnya gitu. Jadi jangan biarkan HP itu menjadi salah satunya ajang kita untuk melepaskan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita dengar tadi ya Pak ya, Rambo ini berbicara dari awal sampai sekarang itu
bisa kita tarik sebenarnya untuk menjadi pemuda itu gampang-gampang susah gitu kan untuk mengamalkan Pancasila, karena berdiri sendiri terus ada teman-teman yang lain belum tentu juga ngikut kan ya, bersusah payah juga untuk mengingatkan juga belum tentu 10 itu langsung ngikut semua gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya perlu strategi khusus nggak sih Pak untuk mengamalkan Pancasila di generasi milenial gitu? Iya, jadi saya menjawab 2 pertanyaan ya. Iya. Pertama dari pendengar kita Ibu Aisyah ya. Menurut saya yang paling pertama Bu, karena komponen negara ini Bu ada secara makro ada pemerintah ya, kemudian di medium level itu ada masyarakat, dan lapisan yang paling bawah itu ada keluarga. Jadi menurut saya untuk mengatasi kondisi kehilangan sejarah, akar sejarah bangsa, kemudian melemahnya kesadaran berbangsa, kemudian ketidaksadaran bangsa kita kepada bangsa kita sendiri, kondisi sebagai bangsa. Yang pertama adalah yang paling penting menurut saya adalah yang sangat signifikan adalah kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pemerintah itu yang menaungi semua aktivitas di bawahnya. Kalau pemerintah memiliki kebijakan yang tegas, mulai dari pembelajaran, walaupun sekarang ada satu kebijakan pemerintah yang menurut saya sangat liberal ya, namanya Merdeka Belajar. Kalau di kampus itu namanya kampus merdeka ya, kalau dalam umum namanya Merdeka Belajar ya. Seperti keinginan anak-anak muda sekarang, kami bisa belajar di rumah pakai gadget, itu namanya Merdeka Belajar. Saya bebas memilih kampus yang mana saja untuk belajar, atau saya mau belajar di luar nih, nggak mau belajar di kampus. Itu pemerintah mengakomodirnya dengan namanya Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Itu menurut saya sangat liberal, karena kebijakan itu akan semakin satu sisi berkontribusi positif pada perkembangan intelijensi dan perkembangan keterampilan baik bermasyarakat maupun berketerampilan berteknologi mahasiswa atau siswa kita di dunia luar. Tapi satu sisi yang akan membuat kita akan kehilangan tercabutnya akar budaya kita dari dalam diri siswa atau mahasiswa kita. Karena satu sisi gini, seperti kebijakan tidak memasukkan Pancasila dalam kurikulum pembelajaran, ya itu kebijakan pemerintah loh, bukan kebijakan satu orang atau departemen satu dinas tertentu, tapi kebijakan pemerintah pusat. Kemudian menghapuskan mata pelajaran sejarah di SMK dan sekolah lain menjadi peminatan, kemudian dari jam 6 jam menjadi cuma 2 jam, itu merupakan kebijakan. Guru di sekolah, kemudian kepala dinas itu hanya implementasi dari kebijakan di pusat. Guru di sekolah hanya melaksanakan, ini kebijakan. Kami tidak bisa melawan. Kami kalau melawan kurikulum ini, kurikulum tidak akan berjalan, pembelajaran tidak akan berjalan. Jadi sebenarnya menurut saya Ibu Aisyah, dari pertanyaan Bu Aisyah, yang paling penting adalah kebijakan di pusat. Bagaimana mengatur, bagaimana membuat formula, bagaimana membuat sistem yang baik, yang dapat mengakomodir keinginan seluruh masyarakat, kemudian dapat mempertahankan identitas bangsa, kemudian dapat mengikat erat bangsa ini yang berada di ujung jurang perpecahan menjadi bangsa yang kuat kembali. Gadget itu bukan masalah, gadget itu sebuah peluang yang harus dimanfaatkan. Jangan dijadikan ancaman. Gadget, teknologi itu jangan dijadikan ancaman, tapi dijadikan sebagai peluang untuk mengikat erat. Nah, tinggal kebijakan pemerintah memformulasikannya melalui misalnya undang-undang atau PP atau Perpu atau kebijakan di tingkat lokal, misalnya kebijakan pemerintah daerah, itu kebijakan pemerintah yang membuatnya. Guru, masyarakat itu hanya implementatornya saja, yang melaksanakan saja. Jadi lebih lanjut sebaiknya di tingkat atas sana itu sebelum membuat kebijakan survei dululah di bawah bagaimana kondisi kita. Ya. Di Jakarta kondisinya beda loh dengan di Pangkalan Lampam atau di Cengal yang di pesisir atau di Bangka, sangat beda. Palembang sangat beda lagi dengan habis ini langsung buka geografi. Iya. Terus apa lagi tadi Pak? Pangkalan Lampam. Saya dari Pangkalan Lampam. Oh. Ya beda kan? Palembang beda, kondisinya beda. Maka
sebaiknya mempelajari kondisi geografis Indonesia dan kondisi budaya masyarakat Indonesia. Oke. Dan pertanyaan kedua belum Oke. dijawab. Untuk strategi ya Pak ya, Iya. strategi khusus. Ada nggak nih Pak? Tapi ditahan dulu nih Pak, Iya, ada oke. pendengar yang sudah bergabung kembali bersama kita. Siapa? Ada Pak Parlindungan. Oke, silakan Pak Parlindungan. Kalau Pancasila kembali itu, Iya. mau bertanya ketiga narasumber itu. Bapak narasumber, kalau bapak saya mau bertanya ini sedikit. Selamat pagi Bapak. Ini Taman Milik Selatan ini kan ada bupati ya Pak ya. Nah, bupatinya ini di dalam itu selalu main HP namanya Kunjung itu Pak. Itu beliau lagi punya Sina gitu ya. Main Super Win-Win, main Mega Win-Win, dan main kuat lah. Dan beliau akan menentukan kepada rakyat. Tapi bingung, apalagi di dalam perjalanan kalau oleh patroli di dalamnya dia main punya sekelas itu atau skuter gitu. Itu gimana Pak? Mohon Pak. Karena contoh tidak baik berikan untuk Pak. Namanya Doli Badari. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Saribu. Oke, silakan. Ini mungkin singkat saja nih Pak ya, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 9:53 ya. Nggak berasa kan ya? Silakan nih Pak. Jadi sebenarnya ini suara yang pernah dibicarakan atau disampaikan oleh generasi muda tadi Pak ya, bahwa keinginannya adalah memiliki karakter contoh yang baik, yang sesuai dengan keinginan. Karena jujur Bapak, menjadi pejabat public figure itu sangat berat sebenarnya. Mulai dari perilaku, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu menjadi contoh. Nah setidaknya nanti dalam membuat kebijakan di Kabupaten Tapanuli Selatan ya Bapak ya. Biasanya ada Dewan Adat di provinsi ya Pak ya, Dewan Adat yang mengatur adat dan budaya. Kemudian kalau kota ada Dewan Adat Kota Bapak. Jadi bisa disuarakan di masing-masing dewan ya Bapak untuk memberikan masukan adat dan perilaku seseorang khususnya pemimpin di tengah masyarakat Bapak. Kalau kita sampaikan ke anggota dewan mungkin nggak cocok ya Bapak ya mediumnya. Sebaiknya dimasukkan ke Dewan Adat karena akan memberikan masukan pola perilaku, pengembangan pola perilaku yang sesuai keinginan dengan budaya lokal masing-masing Bapak. Oke, baiklah. Jadi semua pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab ya Pak ya? Iya. Oke, dan kita langsung saja ke sesi terakhir. Sesi terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak Idris dan juga Rambo ya, terkait dengan apa yang sudah kita bincang-bincangkan di pagi hari ini. Silakan Pak. Saya dulu aja. Iya, silakan. Yang muda dulu ya Pak. Oke. Jadi pesan untuk anak muda, jangan sampai kita terlalu mengagung-agungkan kebudayaan luar. Iya. Kita menjadi fans K-pop misalnya atau fans dari salah satu artis luar, sehingga melupakan norma-norma yang memang sudah ada di negeri kita. Ngefans boleh, tapi jangan sampai meninggalkan apa yang kita anut sebagai sebuah bangsa. Seperti misalnya tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar, apalagi kita berhubungan dengan orang yang lebih tua. Itu kan bagian dari adat budaya Indonesia. Nah kemudian biasakan gitu untuk anak muda untuk mencari tahu lebih dalam mengenai peluang dan potensi apa yang memang ada di lokal kita, khususnya kalau misalkan pendengarnya banyak di Palembang, ya di Palembang makanannya seperti apa, kemudian kebiasaan masyarakat seperti apa, jangan sampai ditinggalkan. Dan itu merupakan bagian dari ciri khas bangsa kita. Seperti misalnya kita bercontoh di negara Jepang, negara yang memang mengagungkan budayanya sendiri, dan kita lihat mereka maju gitu sebagai sebuah negara dengan kebanggaannya sebagai budaya. Nah seperti itu mungkin dari saya. Oke, itu dari Rambo. Nah dari Pak Idris Pak. Oh ya, terima kasih. Ini saran ya? Ya kesimpulan saran boleh Pak. Yang pertama, bijaksana dalam memanfaatkan gadget ya, teknologi. Karena melalui teknologi kita bisa membuka dunia. Melalui teknologi kita bisa mensosialisasikan Pancasila kita sebenarnya. Ya. Kita bisa merawat Pancasila, kesatuan bangsa, keutuhan bangsa melalui teknologi.
Sekarang kalau dulu buat flyer itu harus ngeprint ya, harus cetak. Sekarang bisa buat flyer itu bisa lewat IG, bisa loh. Buat lewat Facebook, IG dan media-media lainnya. Jadi manfaatkan teknologi dengan bijaksana untuk merawat kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga adat di tingkat daerah sampai tingkat pusat untuk memberikan kontribusi positif kepada pemerintah. Kemudian juga pemerintah harus menguatkan, tidak hanya mendirikan tanpa penguatan, maka tidak akan berperan lembaga-lembaga tersebut. Jadi memberikan penguatan kepada lembaga, memberikan support pada lembaga tersebut agar memberikan masukan positif untuk mempertahankan dan merawat persatuan dan kesatuan NKRI kita ini. Yang ketiga yang paling penting, apa Pak? Mengoptimalkan peran RRI ya, untuk merawat Pancasila. Karena iya loh, yang muda-muda juga harus dengerin, iya, karena kita dengerin. setiap segmen tuh ada, mau yang muda, mau yang tua gitu Iya. kan. Karena RRI Pro satu, ini pro dua, iya. merupakan cara komunikasi publik Betul, ya yang Pak. penting, yang Iya. harus dimanfaatkan secara maksimal sampai titik yang paling tinggi untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa Betul. Indonesia, Pancasila khususnya. Iya, bisa Ya. didengarkan di mana aja ya. Iya. Karena emang benar-benar pentingnya edukasi tuh melalui apapun ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang muda, kenapa mesti yang ribet gitu kan Iya, ya Pak iya, ya? benar. Oke, baiklah. Nggak ada alasan, nggak ada radio, tenang, bisa streaming Bisa ya Pak streaming ya. sekarang, Orang ya. sekarang udah canggih, Canggih. di handphone aja udah bisa dengerin RRI, ada Iya. aplikasinya khusus. Nah gitu, Rango udah punya belum? Aplikasi. Harus buka. Iya, berarti Rambo yang ketinggalan nih Pak. Oke, terima kasih Pak Idris dan juga Rambo sudah berbagi informasi dan juga Sama-sama. berbincang-bincang ya dalam dialog khusus dalam rangka Hari Lahir Pancasila di pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Sehat Insya Allah, terus sehat Pak Idris terus. dan juga Rambo. Insya Allah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar baru saja kita berbincang-bincang mengenai Pancasila, identitas nyata bangsa Indonesia, yang merupakan dialog khusus ya dalam rangka Hari Lahir Pancasila di hari ini, Selasa 1 Juni 2021. Bersama narasumber tadi yang sudah berbincang-bincang bersama kita adalah sejarawan kita Dr. Idris MPD, dan juga dari Pemuda ada Rambu Saputra. Demikian dialog kita di pagi hari ini. Tapi juga harus pamit dari negara Anda. Setelah ini akan ada Dinas Lambang Siang bersama rekan saya Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nasional. Apa? Nasional. Tergantung yang dengar sih Pak. YouTube. Oh, YouTube streaming. YouTube sama streaming. Oh itu Seluruh masyarakat Ambon. Audio lebih baik. Kami itu kehamilan modern. Nah, nyambung tinggalan dari Pak. Seluruh Indonesia nya dialog-dialog kayak ini. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan. Sekarang itu Kampus Merdeka ada itu. Akurat RRI online. Sekarang RRI dulu 30. aku pengen libur panjang gitu, Tuhan libur panjang 2 tahun. Aksara dari kampus pemerintah akomodir Era digital Kampus RRI. Merdeka, belajar merdeka, belajar merdeka. Baca berita. Lepas itu aplikasi. Jalan turun enggak? 20 SKS bisa belajar. Udah. Sini kan di